Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, kita berjumpa lagi dalam acara spesial hari ini Kak. Iya, kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus nih Kak. Ya betul, itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi umat manusia ya Kak ya. Iya. Sepatutnya kita yang sudah diselamatkan harus terus bersuka cita. Oke, pagi hari ini Kak Clara ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Biar lebih semangat, kita mau ada yel-yel. Oke, sudah? Tirukan Kak Clara ya. Iya, mana sukacitamu? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 owe, owe. Sukacita, 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 owe, owe. Yeay! Ya, kita akan bersuka cita dengan satu pujian. Ding Ding dong ding, lonceng berbunyi. Kita bergerak bersama ya. biar sehat juga ya Kak ya. Iya. Ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, 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 Yesus telah lahir. Hai, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama, bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hai, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, 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 Yesus telah lahir. Hai, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersuka, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hai, ding dong ding,
kita akan mengawalinya Kak di dalam doa terlebih dahulu ya. Sikap doa Iya. adik-adik semua. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh merasakan sukacita karena Tuhan sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, mau kembalikan hormat pujian syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita mau katakan bersama-sama. Amin. Ya, Kak Vivin, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang besar itu datang ke Betul. dunia, kita bersuka cita nggak? Harus itu. Harus bersuka cita. Betul. Semua ciptaan Tuhan bersuka cita. Bersuka cita, bahkan malaikat di surga juga. Iya, bersuka cita, bahkan sampai kita surga bergema. Karena itu kita mau puji nama Tuhan, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, hari dan tadi Kak bahwa kita surga bergema untuk menyambut kelahiran Raja yang mulia. Nah sekarang kita mau apa nih Kak? Kita akan menyaksikan cerita Natal hari ini Kak. Wah kira-kira apa ya Kak ceritanya ya? Nanti kita akan saksikan bersama-sama, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya firman Tuhan hari ini bisa kita lakukan dalam hidup kita. Mari Kak. Oke adik-adik sikap berdoa ya. Tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan tentang cerita Natal Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara di dalam hidup kami, mengajari setiap kami yang masih muda ini Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik di rumah dengan penuh semangat kita mau sama-sama katakan amin. Nah tapi sebelum dengarkan firman Tuhan nih Kak, kita mau puji nama Tuhan dulu nih Kak. Betul. Kita akan sambut satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Supaya firman Tuhan itu tumbuh di dalam hati kita dan Berbuah lebat. Ikuti pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus menurut Injil. Kala itu, bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Allah akan memberikan seorang penolong yang disebut Mesias. Mesias inilah yang nantinya akan membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa Mesias itu akan lahir dari seorang gadis sederhana bernama Maria. Pada bulan yang ke-6, Maria dikunjungi oleh seorang malaikat bernama Gabriel. Salam untukmu, hai Maria. Maria sangat terkejut dan takut. Jangan takut, Maria. Ketahuilah, Allah telah memilihmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dialah yang akan menjadi Mesias. Maria bingung karena ia belum menikah. Bagaimana mungkin orang yang belum menikah akan melahirkan anak? Tetapi Maria sangat percaya kepada Allah. Kalau Allah menghendakinya, aku bersedia. Di kota Nazaret ada seorang tukang kayu bernama Yusuf. Ia berasal dari keturunan Raja Daud. Yusuf seorang laki-laki yang jujur, baik dan tulus hatinya. Ia mencintai Maria dan Maria pun mencintainya. Namun pada suatu ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung. Yusuf menjadi ragu-ragu dan bimbang. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, Yusuf bermimpi didatangi seorang malaikat. Dalam mimpi itu, sang malaikat berkata, Yusuf, janganlah kamu ragu-ragu dan bimbang. Ambillah Maria sebagai istrimu. Ia sedang mengandung atas kehendak Allah. Ia akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Berilah dia nama Yesus. Ia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Setelah itu, Yusuf tidak ragu-ragu lagi. Ia segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya itu. Pada suatu hari, Yusuf membawa Maria pergi ke Betlehem. Sebab Kaisar Agustus, penguasa kerajaan Romawi, mengadakan sensus penduduk. Ia memerintahkan orang Yahudi mendaftarkan diri di kota asal masing-masing. Yusuf berasal dari Betlehem, maka ia harus kembali ke kota itu bersama istrinya. Sesampai di Betlehem, Maria akan melahirkan. Yusuf segera mencari tempat untuk menginap. Sayang sekali,
tidak ada tempat penginapan bagi Yusuf dan Maria. Untunglah ada seseorang yang menawarkan tempat pada mereka. Namun, tempat itu bukan sebuah kamar, melainkan sebuah kandang ternak. Itu terdengar jeritan tangis seorang bayi. Maria telah melahirkan. Betapa gembiranya Yusuf dan Maria menyambut anak mereka. Yusuf pun memberi bayi itu sebuah nama yang bagus, yaitu Yesus. Ya, Yesus telah lahir. Tubuhnya yang mungil dibalut kain lampin dan diletakkan di palungan supaya tetap hangat. Malam itu adalah malam kebahagiaan. Namanya Yesus. Di tengah kegelapan malam, ada sekelompok gembala di padang. Mereka menjaga kawanan domba agar tidak dicuri orang. Ketika malam kian larut, seorang malaikat berdiri di tengah-tengah mereka. Para gembala itu pun ketakutan. Kata malaikat itu, Jangan takut, hai gembala. Ada berita gembira. Sang penyelamat dunia telah lahir malam ini. Carilah dan temui dia yang terbungkus kain lampin dalam sebuah palungan. Setelah itu, tampaklah sepasukan malaikat menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di surga, damai bagi orang yang berkenan kepadanya. Nyanyian mereka terdengar sangat indah dan merdu. Para gembala takjub. Mereka berlutut dan memuji Allah. Lalu mereka segera berangkat menuju Bethlehem. Sampailah para gembala di kandang yang berbentuk gua. Di sana mereka melihat bayi mungil sedang tidur lelap di palungan. Itu adalah bayi Yesus. Di sampingnya ada kedua orang tuanya. Para gembala itu segera berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Pada waktu Yesus lahir, ada sebuah bintang yang bersinar terang. Cahaya bintang itu sampai ke Persia, yang letaknya jauh di sebelah timur Bethlehem. Ada seorang yang pandai dan bijaksana melihat bintang itu. Mereka adalah orang-orang Majus. Pergilah mereka mengikuti arah bintang itu, sebab mereka percaya bahwa bintang itu merupakan tanda kelahiran seorang raja. Setelah menemui Raja Herodes yang berkuasa atas bangsa Israel di Yerusalem, mereka pergi ke Bethlehem, mengikuti arah bintang itu. Waktu itu, Herodes ingin sekali membunuh bayi Yesus. Dia takut Yesus akan menjadi raja bangsa Yahudi yang dapat meruntuhkan kekuasaannya. Tapi Allah selalu melindungi bayi Yesus sehingga luput dari niat jahat Herodes. Di Bethlehem, orang Majus itu bertemu bayi Yesus. Sambil berlutut, mereka mempersembahkan hadiah untuk bayi Yesus. Ada yang berikan emas,
ada yang memberikan wewangian, dan ada yang memberikan dupa yang harum. Mereka sangat bahagia karena bisa berjumpa dengan bayi Yesus. Demikianlah kisah kelahiran Yesus Kristus. Semoga damai dan terang Natal selalu bersama kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana adik-adik di rumah? Tadi sudah nonton tadi drama tentang kelahiran Tuhan Yesus, cerita tadi. Doni tadi ikut nonton enggak? Ikut dong Kak, bagus kalau gitu. Kalau nonton sekarang kita mau tanya nih sama adik-adik semua yang di rumah, Doni. Untuk apa sih Tuhan Yesus lahir? Ayo, ada yang bisa jawab? Untuk apa? Untuk apa Tuhan Yesus lahir? Iya, benar. Karena manusia itu penuh dengan dosa, jadi kita butuh juru selamat, kita butuh penolong. Apalagi saat ini, Doni, kita di luaran sana lagi banyak wabah penyakit, bener gak? Iya Kak. Doni bisa sekolah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa sekolah, sedih dong. Orang tua kita juga yang cari uang juga susah. Semuanya serba susah saat ini. Bener nggak adik-adik? Nggak bisa main sama temen-temen. Tapi kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang lahir. Dahulu dan sekarang Dia tetap sama. Dialah Immanuel. Apa itu Immanuel, Doni? Apa ya Kak Nita? Kayaknya Tuhan beserta kita deh. Ya, betul sekali Doni. Immanuel adalah Allah beserta kita. Jadi adik-adik semua tidak perlu bersedih, adik-adik semua tidak perlu susah karena Tuhan Yesus lahir menyelamatkan kita. Kita harus tetap bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang siap menolong kita karena Tuhan beserta kita. Oke, jadi tidak perlu bersedih ya adik-adik, mulai sekarang ya tetap sukacita merayakan Natal bersama keluarga. Nah, kita mau ucapin nih Selamat Natal buat adik-adik semua. Doni juga ngucapin ya. Ya teman-teman, selamat merayakan Natal. Ingat, jangan sedih ya. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Sampai ketemu di perayaan Natal tahun depan. Dadah. Gimana adik-adik, diberkati dengan cerita Natal hari ini? Pastinya. Ceritanya apa tadi Kak? Bagus banget ya, luar biasa ya. Tapi ada satu lagi Kak, ceritanya apa lagi? Apa Kak Iwan? Mantap. Ya, sekali lagi dong, ceritanya bagaimana hari ini? Mantap. Lagi Kak. Mantap. Ya, kita mau akhiri perayaan Natal hari ini dengan satu pujian. Selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat
Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Closing, take 1. Gimana ada diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Firman cerita hari ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry